Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa lagi bersama saya Dani Prastyo, founder dan CEO Arena Statistik dalam obrolan statistika. Obrolan statistika kali ini kita akan membahas tentang karakteristik SEM, Structural Equation Modeling Part 2. So, jangan kemana-mana, watch our video. Peneliti sahabat Arena, sebelum saya mulai materinya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel Arena Statistik. Inilah karakteristik SEM, Structural Equation Modeling Part 2. Analisis SEM termasuk dalam statistika asosiatif yang menguji hubungan asimetris. Apa itu hubungan asimetris? Hubungan sebab dan akibat. Ada variabel yang menjadi penyebab, ada variabel yang menjadi akibat. Nah, hubungan sebab akibat ini yang disebut dengan pengaruh. Jadi, kalau kita menggunakan statistika asosiatif dengan hubungan asimetris, kita tidak lagi menggunakan istilah hubungan, melainkan pengaruh. Karena pengaruh itu adalah hubungan sebab dan akibat. Saya berikan contoh pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja, pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian. Nah, ini adalah statistika asosiatif untuk menguji hubungan asimetris. Salah satu hubungan asimetris adalah analisis SEM, di mana variabel utama yang digunakan dalam analisis SEM merupakan variabel yang berupa variabel laten atau variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, melainkan diukur melalui variabel manifest atau variabel yang bisa diukur secara langsung. Variabel manifest di dalam SEM disebut dengan indikator. So, analisis SEM adalah statistika asosiatif hubungan asimetris yang digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, yang mana variabel eksogen maupun endogen tersebut berupa variabel laten atau variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, secara umum, analisis SEM terbagi menjadi 3. Yang pertama ada covariant based SEM. Ini yang biasa kita kenal menggunakan software Amos, Lisrel, M+, EQS, dan lain sebagainya. Yang kedua ada variant based SEM atau PLS SEM, partial least square, yang biasa kita kenal menggunakan software Smart PLS, Word PLS, Excel Stat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah komponen based SEM atau GSCA, Generalized Structure Component Analysis, menggunakan software semstripgesca.com atau semstripgesca.org. Ini online. Ya. Nah, sekarang kita fokus pada covariant based SEM. Apa karakteristik dari covariant based SEM? Covariant based Structural Equation Modeling. Nah, yang pertama adalah ada hubungan simetris di dalam kerangka konseptual atau di dalam model, kemudian menguji hubungan asimetris dan hubungan resiprokal. Kemudian variabel yang digunakan adalah variabel laten. Kita bisa menentukan indikator determinan. Indikator mana yang paling merepresentasikan variabel latennya. Dan sifat indikator di dalam covariant based SEM adalah reflektif. Di dalam covariant based SEM kita bisa menguji pengaruh secara langsung atau direct effect, menguji pengaruh tidak langsung,
variabel eksogen terhadap endogen melalui mediasi. Berarti menguji indirect effect. Kita juga bisa menguji mediation effect. Mediation effect itu berarti apakah variabel mediasi itu mampu memediasi hubungan eksogen terhadap endogen. Dan sifat mediasinya seperti apa? Apakah mediasi secara penuh atau memediasi secara sebagian atau bahkan tidak memediasi. Itu adalah mediation effect. Sedangkan indirect effect hanya menguji apakah eksogen ini bisa mempengaruhi endogen apabila melalui variabel mediasi. Jadi fokusnya antara indirect effect dengan mediation effect itu berbeda. Kemudian bisa juga menguji moderation effect, menguji pengaruh variabel moderasi, yaitu apakah variabel itu memperkuat atau memperlemah pengaruh eksogen terhadap endogen. Dan yang terakhir, digunakan untuk menentukan variabel determinan, variabel eksogen mana yang paling berpengaruh terhadap variabel endogennya. Nah, kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini sederhana tapi tidak terlalu sederhana gitu ya. Biar saya bisa menunjukkan karakteristiknya seperti apa. Nah, teman-teman peneliti sahabat arena, start. Nah, peneliti sahabat arena, start, temannya nggak ada, start. Peneliti sahabat arena, hubungan simetris itu ditunjukkan dengan garis yang berwarna hijau. Nah, ini hubungan simetris, hubungan tidak ada sebab dan akibat, sehingga hubungan simetris itu terjadi pada variabel eksogen saja, tidak berlaku pada variabel endogen. Kemudian hubungan asimetris, nah ini dengan panah yang berwarna biru, pengaruh secara langsung, itu hubungan asimetris. Panah satu arah atau hubungan satu arah itu adalah hubungan asimetris. Sedangkan resiprokal saya tunjukkan dengan panah berwarna merah. Adanya pengaruh dua arah, Y1 ke Y2 dan Y2 ke Y1. Itu resiprokal hanya terjadi pada variabel endogen. Antar variabel endogen itu ada resiprokal. Kalau eksogen ke endogen itu adalah asimetris. Kalau eksogen dengan eksogen adalah simetris. Apakah sama hubungan simetris dengan resiprokal? Tentunya berbeda. Kalau simetris, koefisien X1 dengan X2 itu akan sama nilainya dengan koefisien antara X2 dengan X1. Tapi kalau resiprokal berbeda, pengaruh Y1 terhadap Y2, koefisien jalurnya akan berbeda dengan pengaruh Y2 terhadap Y1. Kemudian sifat indikatornya adalah reflektif. Nah, ini reflektif. Arah panahnya dari variabel laten menuju ke indikator. Dan bisa juga untuk menentukan indikator mana sih yang paling mendefinisikan atau merepresentasikan variabel latennya. Nah, ini misalkan X1 yang diukur oleh X11 sampai X13. Di antara ketiga indikator itu, mana indikator yang paling merepresentasikan variabel X1? Itu adalah indikator determinan. Kemudian ada direct effect, indirect effect, mediation effect, dan moderation effect. Saya tunjukkan di slide berikutnya. Nah, ini adalah SEM dengan direct effect. Ini cenderung mirip dengan analisis regresi, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1. Dan dengan diagram seperti ini, ya tentunya sederhana pakai regresi, tetapi dengan informasi yang lebih komprehensif, kita bisa menggunakan analisis SEM. Karena tidak hanya mengungkap pengaruh eksogen terhadap endogen, tetapi juga mengungkap indikator mana yang paling merepresentasikan variabel latennya. Dengan diagram yang seperti ini seperti yang awal tadi, itu adalah analisis SEM dengan direct effect,
dan indirect effect atau mediation effect. Jadi diagram jalur untuk indirect effect dan mediation effect itu sama, kembar mirip ya. Tetapi tujuannya berbeda. Kalau indirect effect tujuannya adalah mengetahui pengaruh tidak langsung X terhadap Y. Subjeknya adalah pengaruh X terhadap Y. Sedangkan mediation effect subjeknya adalah variabel mediasi. Apakah Y1 atau variabel mediasi itu dinotasikan dengan Z? Apakah variabel Z, variabel mediasi itu mampu memediasi pengaruh X terhadap Y? Dan sifat dari mediasi itu seperti apa? Atau peran dari variabel mediasi itu seperti apa? Memediasi secara penuh atau memediasi secara sempurna. Jadi tujuannya berbeda, subjek yang diujinya berbeda. Kalau indirect effect, sekali lagi, subjek yang diuji adalah pengaruh eksogen terhadap endogen. Sedangkan mediation effect, subjeknya adalah variabel mediasinya. Bisa nggak variabel mediasi ini memediasi X terhadap Y? Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah SEM dengan direct effect dan moderation effect. Ada pengaruh moderasi di dalam diagram jalur ini. Moderasinya yang mana? Yang saya tunjukkan dengan notasi M. Moderasi itu notasinya M. Mediasi itu notasinya Z. Gitu ya. Mediasi itu disebut juga dengan intervening. Kalau moderasi ya moderasi. Di mana variabel M ini adalah variabel yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel tersebut memperkuat atau memperlemah pengaruh eksogen terhadap endogen. Sehingga moderasi itu digambarkan dengan hubungan menuju ke hubungan. Ya, hubungan menuju ke hubungan, berarti panahnya menuju ke panah X terhadap Y. Nah, itu adalah moderasi. Jadi di sini panah ini menunjukkan adanya interaksi. Nah, interaksi itu yang digunakan untuk menguji moderasi. Nah, ini adalah SEM dengan direct effect, indirect atau mediation effect, dan moderation effect. Jadi, modelnya lebih kompleks dari model yang sebelumnya. Nah, tentunya dengan variabel moderasi itu akan menghasilkan informasi atau analisis yang lebih komprehensif dibandingkan apabila kita hanya menggunakan mediasi. Tetapi kalau di dalam modelnya menggabungkan mediasi dengan moderasi, nah itu luar biasa sekali. Jadi sangat komprehensif informasi yang diperoleh atau informasi yang dihasilkan dalam model ini. Nah, ini kalau kita lihat Y1 sebagai mediasi dan M itu sebagai moderasi. Pengaruh X secara langsung terhadap Y2, pengaruh X terhadap Y2 melalui Y1, dan pengaruh M terhadap pengaruh X terhadap Y2, atau pengaruh moderasi pada X terhadap Y. Nah, ini luar biasa kompleks sekali. Komprehensif sekali apabila kita menganalisis model yang seperti ini. Tentunya effortnya lebih keras lagi, lebih besar lagi effort yang digunakan untuk menganalisis model-model yang seperti ini. Peneliti sahabat Arena, untuk lebih komprehensif lagi dalam mendalami variabel moderasi, dalam mendalami pengaruh variabel moderasi, saya ajak Anda untuk mengikuti Statistical Workshop from Home Arena Statistik 3rd Edition. Develop your understanding of advanced SEM AMOS dengan topik Scale up your SEM with understanding of moderated SEM. Jadi kita akan membahas SEM moderasi yang lebih komprehensif, lebih intensif lagi, lebih mendalam lagi tentang SEM moderasi. Satu
10 Juli 2021 pukul 9 sampai 12. Nah, ini saya panjangkan lagi sampai pukul 1 ya, karena pengalaman kemarin bahkan lebih dari 1 jam. Jadi khusus untuk moderated SEM hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 9 sampai pukul 1. Catat ya, pukul 1. Materinya apa saja? Kita akan refresh kembali mengenai definisi SEM, kemudian perbedaan variabel mediasi dan moderasi, jenis-jenis pengaruh moderasi, kemudian konsep moderasi interaksi dalam analisis SEM, dan penerapan SEM moderasi menggunakan software AMOS. So, Anda bisa daftar sekarang juga di 081-222-771-442 atau informasi yang lebih lengkap di www.swfa.arenastatistik.com. Baik, peneliti sahabat Arena, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar materi ini bisa lebih bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa menerima, mempelajari materi-materi dari kami yang lebih bermanfaat lagi. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.